Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor mining. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Akra, keempat Pegas, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini kembali terkoreksi 1,6%, kelapa harga 615. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Medco memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco melakukan perlawanan di area support sideway-nya yang terbentuk dari 28 Desember, dan terlihat volume hari ini lumayan meningkat ya, meningkat karena memang Medco dibawa turun gap down, dan untuk hari Senin Medco bisa lanjut naik ya, menguji atau menutup gap di 625. Itu aja dulu arah terdekat Medco ya, dan kalaupun harus koreksi Medco akan menguji lagi 600-nya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga 615? Ya boleh-boleh aja. Kalau mau cut loss di bawah supportnya ini, bisa cut loss di daerah 570 sampai 580, boleh cut loss di situ. Atau nawar sedikit di daerah 605 atau 600 boleh nawar Medco ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Medco juga sudah mematahkan symmetrical triangle-nya nih. Ya, polanya nih dia di bawah ya, dia akan mengarah ke support sideway-nya ini ya, nih di 600. Dan kalaupun mampu mempertahankan, kemungkinan Medco akan sideway dulu. Supportnya di 600, resistennya kemungkinan besar ada di 650. Jadi sekitar 50 poin pergerakan harga Medco untuk minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih terbentuk dead cross walaupun barcat di bawah 0 masih tipis. Jadi Medco masih 50-50 nih antara mau nutup gap apa lanjut koreksi. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 0,51%, kelapa harga 384. Terlihat hari ini malah Elsa diakumulasi atau di net buy asing yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa hari ini membuat candle rejection atau hammer ya, saat harga dibawa turun dari support 380, Elsa ditarik naik lagi dan tutup di atas supportnya 380. Jadi ada peluang bagus juga masih Elsa ya, karena minggu ini ya yang terlihat ya, nikel, oil tertekan, yang cukup naik cuman batu bara. Secara komoditas juga oil, metal tertekan. Jadi ya wajar untuk minggu depan, semoga potensi bagus. Elsa harusnya bisa lanjut rebound karena membuat candle hammer, dan Elsa ini sudah sideway atau mempertahankan supportnya ini bahkan dari 4 Maret ya. Jadi udah 15 hari atau 2 mingguan Elsa bertahan di atas support. Jadi memang harusnya Elsa bisa kembali rebound menguji 400 terdekat sampai 406. Jadi seperti itu untuk Elsa. Yang sabar ya, yang sudah punya hold ya, butuh kesabaran. Yang penting selama di area trading plan hold aja terus, dan ya strategi ada dua ya untuk harga cut loss ya. Apakah nunggu closing atau saat menyentuh harga cut loss ya. Karena ya dua skenario ini ada kelebihan dan kerugian masing-masing ya. Kalau misalnya menunggu closing ya, bisa aja harga malah makin dalam dan cut loss bisa jadi lebih dalam dari trading plan. Tapi keuntungannya kalau ternyata ditarik naik ya nggak jadi cut loss. Nah, beda cerita yang cut loss saat menyentuh harga cut loss. Ternyata kalau dibawa naik ya itu kerugian dia.
Tapi kalau ternyata dibawa lebih dalam ya keuntungan karena cut loss-nya lebih cepat. Jadi sesuaikan strategi Bapak Ibu ya, karena memang saham ini juga harus dipelajari, apalagi trading. Walaupun sudah dapat stock pick, dapat rekomendasi, harus tetap belajar bagaimana strateginya. Mungkin nggak cocok juga nih strategi yang ngasih stock pick, walaupun sahamnya sama, harganya sama, profitnya bisa sama dan juga profitnya bisa beda ya. Jadi seperti itu, harus psikologi juga harus dijaga, harus disiplin, dan ya terus belajar lah. Karena ya memang market selalu berubah-ubah ya. Walaupun yang dilihat sama, kadang hasilnya bisa beda, profitnya bisa beda, cut loss-nya bisa beda ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Minggu depan kalau ISG bagus dan oil juga naik, potensi Elsa rebound ya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Akra yang hari ini ditutup naik tipis 0,29% ke harga 3.380. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Akra didistribusi oleh broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra cukup rawan karena Akra sudah di bawah 3.400. Kalau di hari Senin nggak bisa naik atau maksimal di hari Selasa kembali ke atas 3.400, lebih bagus lagi kembali ke 3.500, sangat bagus. Tapi kalau tetap bertahan atau Senin malah koreksi lagi di bawah 3.380, ada potensi Akra ke 3.200 karena Akra juga sudah mematahkan ini, kalau nggak salah pola broadening wedge ya, dan ini juga dia sudah mematahkan ya. Support terdekatnya ada di 3.300, tapi lebih ideal tapi lebih bagus ya, belinya itu di daerah 3.200 sampai 3.250 ini untuk Akra ya. Tapi disesuaikan dari beli di harga sekarang juga ya bisa profit ya, tapi harus siap trading plan-nya dibuat ya, karena support minornya ada yang terdekat di 3.300, habis itu support selanjutnya, support 2-nya ada di 3.170 sampai 3.160. Jadi seperti itu untuk Akra ya. Akra ini memang polanya seperti ini ya, kadang dia sering membuat candle merah panjang ini nih ya, pola-polanya bersama ya. Ini bisa sampai, kalau saya rasa 3.300 nih harus dipertahankan, kalau enggak dia akan sampai 3.150 untuk Akra ya. Seperti itu aja untuk Akra, mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau spekulasi buy ya coba buy aja, cut loss kalau turun dari 3.300. Nggak mau cut loss ya harus siap kalau di bawah Akra sampai 3.170 ya. Jadi seperti itu untuk Akra. Indikator MACD mengarah ke bawah dan sudah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat dia mencoba naik juga kecil. Jadi memang kekuatannya belum ada di Akra. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Pegas yang hari ini ditutup naik 1,42% ke harga 1.425. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini membuat candle rejection ataupun bisa dikatakan juga hammer saat Pegas menyentuh supportnya di 1.375, dia mantul. Jadi untuk minggu depan ya semoga Pegas bisa breakout 1.500 ya. Kalau ke atas 1.500 dari harga sekarang harus naik sekitaran 5% ya, bisa lah kalau market mendukung. Pegas bisa, dan yang penting harus sabar ya. Ini bahkan udah dari 5 Maret ya, udah 2 minggu Pegas sideways aja di range sempit ya, 1.375 support, resistennya 1.400 sampai 1.425. Dan semoga ini menjadi momentum ya, karena ya kalau dilihat ini juga bisa ada pola rounding bottom, dia membentuk nih. Ini proses nih, dia bisa naik pelan-pelan tapi naik nih kan.
terlihat 3 candle nih pelan naik dia. Nah, ini ada resisten minor di 100 di 1425. Kalau itu mampu di breakout, harusnya nih dia lanjut ke atas. Dan momentum bagus kalau sekali lagi Pegas breakout 1500 harusnya bisa lanjut. Terdekat 1600 bahkan bisa menguji 1800 dan 1900 lagi. Jadi seperti itu untuk yang belum punya Pegas. Kalau yang mau koleksi dari bawah ya boleh-boleh aja ya, harus siap cut loss kalau turun dari 1340-an. Nih kalau koleksi dari bawah ya harus sabar kalau ternyata Pegas tektokan lagi minggu depan ya di range harga 1375 sampai 1425. Jadi seperti itu untuk Pegas, tapi kalau di hari Senin Pegas bisa breakout 1425, apalagi volume makin meningkat ya, ini lihat volume makin meningkat. Jadi ada peluang minggu depan uji 1500. Seperti itu untuk Pegas. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume makin meningkat. Jadi ada peluang bagus minggu depan untuk Pegas. Yang penting market nggak aneh-aneh, IHSG masih aman, harusnya bisa lancar Pegas ke 1500. Seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Antam yang hari ini kembali tertekan dan tutup di level harga 2250, terkoreksi 1,74%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi oleh broker-broker asing YU, CS, RF, CG, DX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam sudah tervalidasi ya. Antam mempunyai support baru di 2220 ya, di sekitaran sini support barunya. Jadi ini Antam kemungkinan juga minggu depan dia masih bisa sideways kalau nggak mampu breakout dari 2400 ya, minimal harus di 2500, potensi bagus ke atas. Tapi kalau masih di bawah 2400 kemungkinan Antam akan sideways ya, jadi range sempit. Supportnya 2220, resistennya ya paling baik mentok di 2400 ya. Seperti itu untuk Antam. Yang punya dari atas ya sabar aja ya, nunggu Antam balik lagi ke harga atas ya. Apakah bisa Antam balik ya? Kalau kita melihat time frame-nya 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan ya sangat berat Antam ke atas kemungkinan ya, karena ini lagi sideways dia, jadi butuh proses. Tapi kalau untuk midterm 3-6 bulan ke depan ya masih sangat besar peluang Antam kembali ke atas 3000. Jadi yang sabar, kalaupun punya portofolio Antam ya hold aja ya, yang nggak mau cut loss, karena pasti sudah dalam saya juga punya ya, tapi saya sekitaran 20% dari total portofolio, jadi saya nggak akan cut loss juga ya, biarin aja dulu ya. Kalaupun dia balik ke harga atas dalam tahun ini, profit 10% pun nggak masalah. Anggap aja nabung uang dapat 10% setahun ya hampir di atas reksadana pasar uang. Jadi harus punya strategi, punya perhitungan ya, nggak asal-asalan ibaratnya masuk mau impas jangka panjang karena sangkut ya. Yang penting tahu hitungannya. Memang Antam sekarang sudah agak mahal, tapi kalau dilihat ke depannya peluang Antam masih bisa bagus, dan juga Antam rekodnya juga sudah terlihat dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya rasa masih aman ya. Tapi itu tergantung masing-masing. Kalaupun mau cut loss ya silahkan, gak ada masalah juga. Dan yang mau hot juga ya boleh. Jadi seperti itu untuk Antam ya. Kemungkinan juga Antam masih sideways untuk minggu depan. Yang penting gak breakdown. Kalau breakdown resiko selanjutnya Antam sampai 1900 sampai 2000 ini ya target penurunannya kalau breakdown. Tapi kalau dilihat sih cukup bagus nih. Candle Antam terakhir membuat candle hammer ya. Bisa ada rebound, tapi ya reboundnya apakah bisa lebih tinggi dari 2450 atau sampai 2450 Antam kembali turun lagi.
Yang belum punya ya memanfaatkan aja, kalau ada rebound terbatas Antam ya take profit yang beli dari darah bawah. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tins yang hari ini ditutup terkoreksi 2,7% kalau para harga 1.800. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy walaupun masih 1 digit ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tins didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins masih bagus ya, karena masih mempertahankan support trendline uptrendnya ini di daerah 1800. Kalau ini di breakdown ya, Tins akan mengarah ke support sideway-nya di 1635. Tapi kalau dilihat dari teknikal yang semakin menurun, dan hari ini juga Tins turun dengan volume kecil. Jadi kalau minggu depan market mendukung, Tins bisa rebound terdekat menguji 1920. Kalau mampu breakout ya mengarah ke 2000-nya. Semoga Tins bisa ya. Kalau ke 2000 dia harus naik cukup tinggi lagi ya, sekitar 13%. Nah, ya kan 12%. Bisa nggak? Kalau saya lihat ya, kalau market mau, kalau price maker, tapi kalau price makernya mau ya mungkin aja, tapi kalau enggak ya bisa pelan-pelan aja dia naik ya. Jadi seperti itu untuk Tins, dan Tins juga masih pola dead cat bond ya. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Kalau dilihat dari indikator MACD masih membentuk dead cross, garis biru masih di bawah garis merah dan di bawah perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Ya semoga minggu depan rebound lah dia di hari Senin untuk Tins. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Inco yang hari ini terkoreksi 1,96% ke level harga 4.500. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco seperti yang saya bilang waktu itu ya, kemungkinan besar Inco sideway dulu. Supportnya ada di sekitaran 4.350 sampai 4.400. Resistennya ada di 4.800 ya. Nih kita targetkan pas di 4.800. Ini Inco di area support. Jadi ya paling minggu depan masih bisa tektokan dulu kalau market nggak mendukung untuk naik lebih tinggi. Tapi ya seperti yang sudah terjadi di minggu ini ya, setiap sektor giliran naik setiap hari ya. Jadi kemungkinan minggu depan juga trio metal ada potensi untuk kembali rebound, tapi ya kemungkinan rebound terbatas. Inco maksimal minggu depan menguji 4.800, tapi kalau mampu breakout itu cukup bagus ya. Ya semoga mampu breakout, tapi kalau saya lihat ya bisa masih sideway untuk minggu depan. Inco di range harga supportnya 4.350 sampai 4.400, resistennya ada di 4.800 walaupun sudah tervalidasi ya, supportnya ini di daerah 4.500, tapi idealnya supportnya yang lebih kompim itu 4.350 karena di situ ada EMA 200. Jadi seperti itu untuk Inco juga pas sideway volume makin kecil ya. Jadi ya harus sabar, yang punya dari atas hold aja terus ya, karena yang seperti diketahui ini gap selalu ditutup oleh Inco. Ini terlihat di Maret 2020 dia membuat berapa kali gap nih ya, ditutupnya di April ya. Ini Maret tanggal 6 buat gap, ditutupnya di Mei ya. Oh enggak, ini tutupnya di 20 April, jadi hampir 1,5 bulan baru ketutup. Jadi bisa aja bulan depan Inco naik dan menutup gap, tapi untuk minggu depan ya kemungkinan sideway dulu di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Inco. Indikator MACD juga mulai terindikasi melandai walaupun masih membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis.
Hari ini Inco koreksi dengan volume besar tapi spreadnya nggak lebar ya candlenya, jadi masih menarik untuk Inco. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, di mana harus beli, di mana harus take profit, di mana kalaupun harus jual rugi di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.